الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Allah mudahkan langkah kita, Allah gerakkan hati kita untuk menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah kepadanya, bermunajat kepadanya, mengingatnya, meningkatkan keimanan kita, dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya sebagai bekal Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Kuasa. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tatkala kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti saat ini. Ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, menginginkan kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh kebaikan untuknya, baik di dunia maupun di akhirat, tandanya Allah akan fahamkan dia tentang agama. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat di waktu paginya. Maka jika kita mengawali aktivitas kita di pagi kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup kita insyaallah ta'ala. Lebih-lebih Nabi SAW mengabarkan kepada kita, man shallal ghadata fi jama'ah summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tammah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menuntut ilmu seperti ini juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir, karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kepada kita agar kita tidak terbuai dengan fata morgana dunia. Kata Nabi, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat syuruk, awal waktu salat duha. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna
sempurna dan sempurna. Ayyuhal ihwa wal ahwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan padanya, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbun." Demi Allah wahai Mu'adz, saya sangat mencintaimu. Pernah beliau suatu saat mengatakan, "Ta'alau najlis nu'min sa'atan." Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayo kita duduk-duduk untuk meningkatkan keimanan kita. Karena iman manusia bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang kembang dan kadang kempes. Kadang bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang berkurang tatkala kita terjerumus di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk dalam majelis-majelis ilmu yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, yang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Karena itulah tanda orang-orang yang cerdas. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang mukmin yang paling cerdas tandanya dua. Pertama, dia senantiasa ingat kepada akhirat. Dia senantiasa ingat kepada kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kata Nabi juga, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Dan tanda yang kedua adalah wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Mereka bersemangat mempersiapkan bekal mereka untuk setelah kematian. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kita semuanya hanya mampir di dunia ini. Sebentar lagi kita akan kembali ke kampung asli kita, yaitu kampung akhirat. Maka persiapkan baik-baik bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita butuh kepada nasihat-nasihat. Kita butuh kepada cambuk hati, karena kita adalah makhluk yang sering lalai. Hati kita sering lalai dengan dunia. Hati kita sering lupa akan akhirat. Hati kita penuh dengan noda dan dosa. Oleh karenanya kita butuh kepada nasihat-nasihat yang bisa menggugah semangat kita, yang bisa mengingatkan, menyadarkan akan kelalaian kita. Dan nasihat tersebut yang paling bagus adalah yang keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disampaikan oleh murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi yang Allah telah ridho kepada mereka, yang Allah telah menjamin surga untuk mereka, yaitu para sahabat, para khulafaur rasyidin, orang-orang yang disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Karena nasihat-nasihat mereka bisa menggugah semangat kita, bisa melembutkan hati kita, dan bisa menyadarkan hati kita. Pernah ditanyakan kepada Hamdun
ma balu kalamis salaf anfa min kalamina. Kenapa nasihat ulama-ulama salaf itu bisa lebih bermanfaat, lebih mengena daripada nasihat-nasihat kita? Maka beliau menjawab, li'annahum takallamu li'izzatil Islam wa najatin nufus wa ridhar rahman wa nahnu natakallamu li'izzatin nafs wa ridhal khalq wa talabid dunya. Karena kalau para ulama salaf mereka berbicara untuk keindahan Islam, untuk kemenangan Islam, untuk kebaikan makhluk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita seringkali memberi nasihat hanya karena mencari dunia, mencari kebanggaan diri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali petuah-petuah para sahabat, terutama dari para khulafaur rasyidin, yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama. Insyaallah ta'ala kita akan sampaikan beberapa nasihat tersebut, mudah-mudahan bisa menggugah ya semangat kita. Di antaranya pertama adalah nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati sahabat Abu Bakar As-Siddiq sedang memegang lisannya. Maka Umar mengatakan, "Mah ghafarallahu lak." Ada apa kamu wahai Abu Bakar? Kenapa kamu melakukan itu? Yaitu memegang lisanmu. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Inna hadza awradanil mawarid." Inilah piang yang menjadikan saya terjerumus di dalam kehancuran. Subhanallah. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia khawatir, dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala karena ucapannya, karena lisannya. Lantas bagaimana dengan kita? Oleh karena hendaknya bagi kita untuk hati-hati dengan omongan kita, lisan kita, karena kebanyakan dosa yang membuat manusia diseret oleh Allah SWT ke neraka adalah karena lisannya. Nabi SAW bersabda, "Aksaru khataya bani Adam fil lisan." Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka hendaknya bagi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam, daripada mengatakan ucapan-ucapan yang kotor yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Mendingan diam, karena itu lebih selamat. Kata Nabi, "Man somata najah." Siapa yang diam, dia lebih selamat. Maka hati-hati, hati-hati dari lisan, karena banyak orang terjungkal ke neraka, banyak orang terjerumus ke neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Bahkan sebagian ulama rahimahullah ta'ala membuat sebuah buku tentang daftar kamus, daftar dosa-dosa lisan.
saking banyaknya dosa lisan ini. Yang kedua, di antara petuah menarik dari Khulafaur Rasyidin dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau pernah berpesan kepada kita, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah, menuntut ilmulah kalian sebelum kalian tua. Ini motivasi, ini penyemangat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, yang memberi semangat kepada kita untuk belajar ilmu agama. Dalam hidup ini kita ada tujuan, kita ada visi dan misi yang harus kita perhatikan dan harus selalu kita tanamkan, yaitu kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tapi ibadah bukan hanya sesuai selera hawa nafsu kita, tapi ibadah itu harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan syariat, tuntunan Nabi Muhammad, kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Disinilah kita tahu bahwa Islam sangat menekankan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Bahkan ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tentang ilmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang telah menciptakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Begitu juga muslimah. Walaupun tambahan wa muslimatin tidak ada dalam hadis, tapi maknanya benar. Karena wanita muslimah juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib beribadah kepada Allah. Dan ibadah harus dibangun di atas ilmu. Maka kita semuanya, apapun gelar kita, apapun ya profesi kita, kita semuanya harus belajar ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya, tanda ilmu yang bermanfaat adalah apabila ilmu tersebut diamalkan. Para ulama mengatakan tanda ilmu bermanfaat itu ada 3 setidaknya, minimal, ya. Ilmu yang bermanfaat yang selalu kita minta dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Setidaknya ada 3 tanda yang harus kita fahami dan kita koreksi apakah ilmu kita memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu membuat kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita belajar ilmu agama,
kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ilmu. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun berada, kapanpun kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua adalah ilmu tersebut membuat kita semakin semangat dalam beribadah, semangat beramal saleh. Karena hakikat ilmu adalah yang diamalkan, bukan cuma sekedar teori, bukan sekedar wawasan, bukan sekedar pengetahuan. Percuma kita memiliki banyak hafalan, pengetahuan, tapi ternyata kita tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Orang ulama ussalaf mengatakan, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdis lahu ibadatan. Kalau kamu mendapatkan ilmu, maka tambahkanlah ibadahmu. Artinya semakin kita berilmu, kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita hanya menuntut ilmu tapi tidak ada semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmumu palsu, ilmumu tidak bermanfaat. Karena hakikat ilmu adalah yang membuahkan amal. Ya, orang-orang Yahudi memiliki banyak pengetahuan, tapi mereka dilaknat, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tidak mengamalkannya. Maka hati-hati dari tidak mengamalkan ilmu. Tanda yang ketiga adalah ilmu tersebut menjadikan kita semakin ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis ketika Rasulullah ditanya tentang siapa orang beriman yang paling cerdas, maka Nabi menjawab, orang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat akhirat dan paling bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang ketiga, petuah yang ketiga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dua putrinya, sehingga beliau dikenal dengan Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi alaihi salatu wassalam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sahabat Utsman bin Affan juga adalah salah satu sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sebagai 10 sahabat calon penduduk surga. Beliau pernah memberikan petuah kepada kita, wallahi lau tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, andaikan hati kalian suci, andaikan hati kalian bening, hati kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini motivasi dari beliau agar kita sering-sering membaca Al-Quran, tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran, kurang terus dari membaca Al-Quran. Ini kalau hati kita bersih. Adapun hati yang kotor, mereka malas dari membaca Al-Quran. Mereka tidak suka ketika mendengar Al-Quran, sehingga hati pun kotor dengan noda-noda, dengan dengki, dengan permusuhan, dengan kesombongan, dengan cinta dunia dan lain sebagainya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk
peduli terhadap Al-Quran. Quran bisa melembutkan hati kita yang keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal ya la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut apa? Ya, hancur. Tapi ternyata banyak hati kita yang lebih keras daripada gunung. Ya, karena kurang membaca Al-Quran, lalai terhadap Al-Quran. Kalau kita ingin melembutkan hati kita, ingin ya menenangkan hati kita, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Wahafid ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan misla jalmadi. Kata Imam Ibnu Abdul Qawi dalam daliyahnya, beliau mengatakan, seringlah kamu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa melembutkan hati yang keras seperti batu yang membeku. Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu kita. Jangan beralasan dengan kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, tidak ada satu hari pun kecuali aku membaca Al-Quran. Padahal beliau seorang khalifah, seorang yang sangat sibuk, tapi beliau terus menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kita bukan khalifah, bukan pemimpin, ya, hanya sok sibuk tapi tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Inilah kenapa kemudian kita sering mendapati hati kita ya gundah, gelisah, galau, karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita kurang membaca Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, ya, karena keberkahan bersama Al-Quran. Selanjutnya, ayyuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah, masih bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada satu petuah menarik yang perlu kita cermati dalam sejarah beliau. Kita tahu dalam sejarah detik-detik saat sahabat Utsman bin Affan akan meninggal dunia, beliau dikepung oleh para pemberontak, orang-orang Khawarij yang tidak pernah merasa puas dengan kepemimpinan siapapun. Jangankan presiden, jangankan ya pemimpin zaman sekarang, orang sekelas Utsman bin Affan, orang sekelas Ali bin Abi Thalib, bahkan orang sekelas Nabi Muhammad SAW tidak luput dari kritikan mereka. Makanya ya biang kerok mereka, Dzul Khuwaisirah pernah mengkritik Nabi Muhammad SAW, "I'dil ya Muhammad," adillah engkau wahai Muhammad. Ya, saat dikepung oleh para pemberontak, masuklah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, masuk ke rumah Utsman bin Affan, kemudian mengatakan, "Wahai Utsman, afala nuqatiluhum?" Kenapa kita tidak melawan mereka saja? Engkau punya pasukan, engkau punya senjata. Andaikan engkau memerintahkan kepada para pasukan untuk menghalau para pemberontak, akan mudah. Ya, tapi lihat bagaimana ketakwaan
Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia tidak ingin hanya untuk mempertahankan dirinya, kekuasaannya, tapi menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Maka beliau mengatakan, jika kamu membunuh salah seorang di antara mereka saja, satu saja, maka seakan-akan kamu membunuh semua manusia. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu faedah penting bagi kita, bahwa masalah nyawa, masalah darah adalah masalah yang sangat berharga, mahal. Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Maka hati-hati dari dosa pembunuhan, karena dosa pembunuhan adalah dosa paling besar setelah syirik. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui dosa paling besar setelah syirik daripada dosa pembunuhan. Ya. Dan hati-hati dari segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan. Karena Islam di antara kaidahnya, apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan juga segala sarana yang dapat menjurumuskannya, menjurus kepadanya. Makanya dilarang menodongkan senjata kepada saudara kita, walaupun cuma guyonan, ngeprank, nggak boleh. Man asyara ila ahihi bihadidatin la'anat al malaika. Barang siapa yang menodongkan senjatanya kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Kenapa? Karena itu adalah sarana kepada pembunuhan. Orang mungkin awalnya guyonan, tetapi nanti bisa beneran. Demikian juga kita dilarang untuk hasad, saling dengki, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, karena itu adalah sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan. Demikian juga aksi-aksi demonstrasi yang sekarang marak karena BBM naik. Ini adalah dilarang karena bisa mengantarkan kepada pertumpahan darah, kerusakan. Oleh karenanya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah melarang hal itu untuk membendung segala kerusakan, karena masalah nyawa masalah yang sangat mahal. Ingat sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa kelak orang yang dibunuh akan membawa tengkorak kepalanya, kemudian dia tangan yang lain akan membawa tengkorak pembunuhnya. Jadi membawa dua, kepalanya dan kepala pembunuhnya. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, ya tanyakan kepada orang ini, kenapa dahulu dia membunuhku. Selanjutnya yang terakhir ayyuhal ikhwah, nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Banyak nasihat dari Ali bin Abi Thalib, tetapi di antara nasihat indah sahabat Ali bin Abi Thalib adalah irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikullim minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa hudan hisabun wala amal. Kata beliau radhiyallahu an, dunia akan pergi meninggalkan kita dan kita semuanya akan menyongsong menuju kampung akhirat, dan masing-masing baik dunia maupun akhirat memiliki putra-putra. Maka jadilah kalian putra-putra akhirat, jangan menjadi putra-putra dunia. Karena hari ini, yaitu di dunia ini, yang ada adalah amal, tapi tidak ada hisab. Sedangkan esok yang ada adalah hisab
tidak ada amal. Ini nasihat yang sangat bijak, yang sangat menyentuh dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana kita harus menyikapi dunia ini. Jangan tertipu dengan dunia ini, ya, karena dunia ini hanyalah fana, hina, dan sementara. Kita cuma mampir saja di dunia ini. Suatu saat kita akan pergi meninggalkannya menuju kampung akhirat. Nabi SAW pernah membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah. Beliau mengatakan, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa taraka. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir, pengembara yang sedang rehat, ya, transit, istirahat di bawah pohon. Ketika letihnya hilang, maka dia akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Begitulah kita di dunia ini. Di dunia ini kita cuma mampir saja. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini menuju kampung akhirat. Maka persiapkan baik-baik, ya, bekal untuk akhirat kita, bekal untuk kematian kita, yang paling bermanfaat untuk akhirat kita, yaitu tauhid, ya, bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal amal saleh, bekal ilmu yang bermanfaat, bekal ketakwaan, bekal kesabaran. Ini yang bermanfaat untuk akhirat kita, bukan dengan menumpuk dunia, bukan dengan tergiur fata morgana dunia, harta, tahta, wanita, karena semuanya akan sirna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan tentang nasihat-nasihat dari Khulafaur Rasyidin, dan tentu masih banyak lagi wasiat-wasiat yang lain, tapi mudah-mudahan itu bisa mewakili, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa meningkatkan keimanan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah melembutkan hati kita dengan wasiat-wasiat Al-Quran dan Sunnah, serta wasiat-wasiat dari para sahabat Nabi dan para salaf kita. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, baik. Berapa? 10 menit. Baik. Itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita kasih waktu 10 menit. Silakan. Kalau nggak ada, langsung tutup. Ya, silakan. Khitan untuk anak perempuan, insya Allah. Ini nggak nyambung dengan tema ini. Baik. Apa hukum khitan bagi anak perempuan? Pertama, yang sebenarnya nggak nyambung, tapi nggak apa-apa, ya. Nah, pertanyaan, khitan bagi wanita disyariatkan. Khitan bagi wanita disyariatkan. Pertama, keumuman dalil yang menganjurkan khitan. Berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan khitan. Karena kaidah dalam Islam, perintah untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Karena Nabi SAW bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya kaum laki-laki. Maka ketika Nabi SAW menganjurkan untuk laki-laki, berarti itu juga berlaku untuk perempuan. Yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita juga dikhitan, sabda Nabi SAW, idzal taqal khitanul khitana faqad wajabal huslu. Apabila khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan, yakni jima, maka wajib mandi. Kata Imam Ahmad,
fihi anna nisaa yuhtanna. Itu menunjukkan bahwasanya wanita juga dihitan, karena Nabi mengatakan apabila hitan laki-laki bertemu dengan hitan perempuan. Ya. Yang ketiga adalah hadis ucapan Nabi SAW kepada Ummu Atiyah, dan Ummu Atiyah adalah seorang sahabiyah, sahabat wanita ahli hitan. Jadi di zaman Nabi sudah ada wanita ahli hitan, bagian sunat wanita itu ada, yaitu Ummu Atiyah. Nabi berpesan kepadanya, kalau kamu menghitan, la tanhaki, jangan terlalu dalam, jangan banyak-banyak, ya, karena khitan itu bisa mencerahkan wajah dan menyenangkan suami, ya. Yani jangan wanita itu tidak dikhitan, karena berarti syahwatnya akan liar. Tapi juga kalau khitan jangan terlalu dalam, ya, karena kalau terlalu dalam kasihan suaminya, nggak punya syahwat dia, ya. Tapi sedang-sedang saja, sedang saja. Itu juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya menganjurkan bahwa wanita itu dikhitan, ya, dikhitan. Dan athar dari salaf yang menunjukkan bahwasanya wanita juga dikhitan banyak sekali, ya, dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, banyak, ya, bahwasanya wanita salaf dahulu mereka dikhitan, tapi dikhitan oleh ahlinya, ya, dikhitan oleh ahlinya. Dan sebaiknya saat masih kecil, karena auratnya masih, ya, ringan. Berbeda kalau sudah dewasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Intinya bahwasanya khitan bagi wanita itu apa? Disyariatkan. Tentang hukumnya ada perselisihan, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah, tidak sampai wajib kalau wanita. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Sudah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.